Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Darmadani dari SMP Negeri 27 Oku. Di sini saya akan menceritakan dongeng Tanah Jawa dengan judul Timun Emas. Dongeng Tanah Jawa dengan judul Timun Mas. Di suatu desa, hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Sarni. Dia tinggal sendirian dan merasa kesepian. Suatu sore, Mbok Sarni pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Di tengah jalan, Mbok Sarni bertemu dengan raksasa pemakan manusia. Ia gemetar ketakutan dan memohon raksasa untuk membiarkannya pergi. "Baiklah, aku akan melepaskanmu kalau kau bisa memberiku seorang anak untuk disantap," gelagar suara raksasa disebut. "Tapi aku tidak punya anak," jawab Mbok Sarni dengan lirih. "Kalau begitu, ambil biji mentimun ini, aku titip untuk kau tanam. 15 tahun lagi, aku akan kembali untuk memakannya," geram sang raksasa. Mbok Sarni pun pulang dan menanam biji itu di halaman rumahnya. Setelah 2 minggu, mentimun itu tumbuh dan berbuah sangat lebat. Salah satu mentimun terlihat berukuran cukup besar. Mbok Sarni kemudian memetik dan membelahnya. Ternyata mentimun itu berisi seorang bayi yang cantik jelita. Bayi itu kemudian diberi nama Timun Emas. Walaupun bahagia mendapatkan seorang anak, Mbok Sarni teringat akan janjinya pada raksasa. Ia berpikir keras mencari cara agar timun emas tidak diambil oleh raksasa. Setelah mendengar tentang adanya pertaka sakti, Mbok Sarni pergi ke Bukit Gandum. Di sana ia bertemu dengan seorang pertapa. Pertapa itu memberikan 4 bungkusan kecil yang isinya biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Mbok Sarni menerimanya dengan rasa heran. Kemudian sang pertapa menerangkan khasiat dari masing-masing dalam benda itu. Sampai di rumah, Mbok Sarni menceritakan perihal itu kepada Timun Emas. Benar saja, ketika saatnya tiba, raksasa datang menagih janjinya. Mbok Sarni berusaha mengulur waktu agar Timun Emas bisa kabur. Menyadari hal itu, si raksasa murka dan segera mengejar Timun Emas. Pertama, Timun Emas melempar kantong yang berisi biji mentimun. Sungguh ajaib, timbul ladang mentimun yang lebat buahnya. Langkah raksasa pun menjadi terhambat karena tubuhnya terlilit batang mentimun. Lalu, dari jarum di kantong kedua, tumbuhlah pohon-pohon yang sangat tinggi dan tajam. Ketakutan, Timun Emas pun melempar kantong terakhirnya yang berisi terasi. Dari situ, terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Akhirnya, sang raksasa terjebur di dalamnya dan mati. Timun Emas kembali ke rumah Mbok Sarni dengan lega. Mereka pun hidup berbahagia.